All you can eat babi udah, terus kemarin ada angkringan babi. Nah ini ada warteg babi guys, menunya juga banyak babi semua. Namanya babi serox, artinya apa? Babi itu semakin gampang ditemuin di mana-mana. Pas jam makan siang di sini full pemburu babi. Nih nasinya ambil sendiri guys. Ada 20 jenis masakan dan di sini babi semua. Surga banget gak tuh, babi semua guys. Kita hitungnya per serok tapi ada juga paketan. Mulai dari 35.000 sampai 59.000. Seperti warteg yang lainnya, masaknya dadakan, jadi kita bahannya fresh. Nah kalau yang paketan, babinya tuh diserokin guys sama mbaknya. Tapi untuk nasi, sayur, dan sambelnya kita bisa serok ambil sendiri sepuas-puasnya. Tapi harus dihabisin ya guys. Di Jabodetabek 35.000 udah dapet nasi babi. Ini Mimin pesen babi bumbu RW ya guys, bukan pakai daging dogi. Nah kalau ini Mimin nyerok-nyerok sendiri guys. Saran Mimin kalau punya duit lebih, mending pilih yang ala carte, serok-serok sendiri. Ya ampun, ini tuh enak pol. Mereka tuh main banget rempahnya. Babi panggang merahnya, ya ampun berlemak banget. Babi yang dipakai juga fresh, jadi ini tuh juicy, berlemak. Denger ini babi kriuknya. Sate yang baru dibakar tadi kita ambil yuk. Astaga, potongannya setebel-tebel itu. Manis, gurih, smoky, semua menu babinya gak ada yang gagal. Mereka juga ada cabang di Bandung dan Alam Sutra. Just merapat, yes. Saking ramenya, sate kambing ini tuh sampai kayak jadi tempat jagal kambing. Dalam satu ekor bisa jadi 200-300 tusuk. Tuh mereka tuh pakai kambing muda guys. Tuh tunjukin kak. Ini kambing mudanya yang mau disate guys. Katanya kalau mau cari sate kambing yang enak di Jabodetabek, kalian tuh harus ke Sate Kambing Putri Hanjawar guys. Harus ada putrinya ya, katanya itu yang terenak. Perbedaannya kalau di sini tuh dagingnya tebel-tebel dan fresh. Terus enaknya lagi udah halal MUI, tempatnya luas, ada 2 lantai dan nyaman. Nah di Sate Kambing Putri Hanjawar ini juga ada ruangan VIP-nya. Bener-bener surganya pecinta kambing guys. Potongan sate kambingnya tebel-tebel guys. Dan ini Mimin pilih yang campur lemak. Gila sih, ini sate kambing terlembut yang pernah Mimin makan. Lemaknya tuh lumer guys. Dagingnya aja mereka pakai khas dalam. Sate ayamnya bumbuin pakai bumbu kacang. Lagi-lagi ya, daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Jangan lupa pesen kuah-kuahannya guys, kayak sop kambing ini nih. Langsung protol gak tuh daging kambing dari tulangnya. Padahal ini tuh sop kambing guys, tapi gak ada bau perengus sama sekali. Gila sih, mantep banget. Ini menu terbaru dari mereka ya guys, kambing geprek nih. Kambingnya tuh lembut banget guys. Emang gak ada ngalahin ya kalau daging kambingnya tuh masih muda. Jadi tekstur dagingnya tuh lebih empuk. Dan Mimin juga suka tipe bumbunya yang medok. Jangan lupa juga cobain gulai kambing. Tipikal gulainya tuh thick, oily, berempah. Yummy. Tongsengnya ini juga ngilerin banget guys. Kuahnya pekat, berempah. Ini tipe tongseng favorit Mimin karena ada potongan tomat yang seger. Karena sate kambing ini tuh Sundaan, jadi mereka juga ada menu karedok. Tempe mendoannya ini juga underrated, enak banget. Gimana? Paket komplit kan? Bahkan di Sate Kambing Putri Hanjawar ini juga ada kopi. Udah gak perlu bingung-bingung lagi cari sate kambing yang enak di mana. Cus, buruan cobain yang ini. Pesta daging. Dan percaya nggak, Mimin tuh makannya di bawah pohon anggur dan bermandikan cahaya redup yang temaram. Satu-satunya steakhouse di Bali yang punya kebun anggur sendiri. Ini tuh namanya Bogart Steak and Bistro. Terus makanya kita tuh di bawah kebun anggur gitu. Nah ini tuh pohon anggur ya guys. Tuh ini buah anggurnya di atas. Tempatnya luas banget, ada indoor, outdoor, dan indoor garden. Dan di sini tuh no pork no lard. Semuanya bisa guys makan di sini. Wow. Untuk vibes-nya tuh lebih ke casual dining gitu. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu juga ada live music loh guys. Selain warlock, bule-bule sampai artis tuh sering loh makan di sini. Padahal harganya tuh affordable dan sering banget ngadain promo. Just lah langsung kita cobain menu-menunya. Ini tuh rustic mushroom soup yang rasanya creamy dan umami. Masih di appetizer. Dan Mimin juga nyobain buffalo wingsnya yang gede-gede. Masuk di main course, Mimin cobain prime mix duo. Tekstur ayamnya tuh bagus banget ya, karena dia tuh di grill dengan timing yang pas. Alhasil dia tuh juicy tapi seasoningnya meresap. Di menu prime mix duo ini satu menu dapat 2 protein guys. Selain ayam juga dapat udang. Nah ini beef steaknya prime cube roll. Marblingnya guys cakep banget. Teksturnya empuk, lembut, dan sausnya ini kalian bisa pilih ada 7 macam. Mimin juga pesen pastanya guys. Ini tuh spicy exo spaghetti. Teksturnya tuh al dente banget dan pedesnya tuh masih comforting. Nah menu ini yang paling exciting. Namanya tuh espetadas daging tusuk khas Portugal. Wah, Bruno Fernandes
pasti suka menu ini. Yang ditusuk-tusuk ini mulai dari daging sapi, paprika, nanas, sosis sampai udang. Ya ampun, enak banget. Gak cuman makanannya, tapi minuman di sini juga atraktif banget, guys. Tapi man of the match-nya butterbeernya yang sampai foamy. Mimin juga nyobain aneka dessertnya yang colorful. Terus Mimin akhiri dengan minum segelas wine. Lokasinya di samping The Banyumas Villa Denpasar. Kesini rame-rame, parkirannya luas dan buka sampai malam. Warung sambal termeriah. Lauk gorengannya sebanyak itu dan ini sambal tempongnya langsung nonjok di lidah, guys. Baru tahu ada warung sambal serame dan seluas ini tempatnya, guys. Warung sambal aja sampai bikin videotron segede ini, guys. Gila, gebrakannya sambal Damas, pecah banget. Baru kali ini Mimin lihat persambalan sesukses mereka. Yang Mimin samperin ini cabang Sumarekon Bekasi. Hektik banget, bener-bener serame itu, guys, outletnya. Karena emang untuk saat ini persambalan favorit warga Indonesia. Walaupun rame banget, tapi pelayanannya tuh bener-bener cepet, guys. Apalagi sekarang gak cuman sambal ya, banyak banget macam-macam masakan Indonesia. Tapi tetep dong wajib pesen sambal bakarnya, guys. Masih panas, sambelnya. Makanya pakai cah labu siam, jengkol pencok, kriuk-kriuknya jamur crispy. Happy deh lauk di sambal Damas tambah banyak, jadi makannya bisa campur-campur meriah kayak gini. Sambal yang paling diburu orang kalau ke sambal Damas ya sambal tempongnya ini, guys. Pedesnya gak kasih ampun. Dan ayam gorengnya ini tuh tipe yang ngerempah gitu loh, guys. Ini sih approve banget ya, 10/10. Bandeng di sini juga gede banget ukurannya dan Mimin lumurin pakai sambal rampai. Terus ada paru goreng juga nih. Mimin makan bareng sambal pencok. Bangga banget Mimin sambal di Indonesia semuanya ada di sambal Damas. Bahkan mereka juga bisa bikin sambal embe loh, guys. Dari tekstur dan rasanya bener-bener mirip sambal embe di Bali, guys. Dan makannya bareng burung puyuh seekor utuh. Setelah makan persambelan, minumnya yang seger-seger. Kalau ke sambal Damas, please cobain es dogernya, guys. Ini enak banget. Yuk buruan cobain. Samcannya, guys. Tes kriuk. Kapan lagi bisa main-main ke dapurnya Gigi Susu? Wah! Pulau Bali sekarang geser ke Malang, guys. Semua kulineran khas Pulau Dewata dibawa ke Foodforia Vol 8 yang lokasinya di Malang City Point. Ya. So far ini tuh festival kuliner terpecah ya di Malang dan tenan-tenannya tuh dipilih yang viral-viral semua, guys. Dan gak usah khawatir karena di sini tuh dipisah, guys, antara kuliner yang halal dan non halal. Mimin kan jabatannya udah cukup serem ya, guys, Panglima non halal. Jadi kesini ya pastinya kulineran non halal. Carinya yang babi-babi, guys. Nih. Pertama ke warung babi Gilimanuk, guys. Ini tuh nasi campur babi langganan Mimin kalau ke Bali. Samcan kriuknya berlemak, juicy. Dan yang Mimin paling suka tuh sate babinya. Wah, begenyol menana langganan Mimin di Bali ada di sini. Kenapa ya babi kalau yang bikin orang Bali tuh rasanya lebih enak? Oh, lemaknya, guys. Lemaknya lumer banget di mulut dan bumbu genepnya tuh enak banget. Gigi Susu bukan lagi mitos ya, guys, buat warga Malang sekarang. Tapi antreannya tuh panjang banget. Kurang Bali ya kalau nggak nyobain sate babi bawah pohon, guys. Orang-orang Malang nggak perlu jauh-jauh deh ke Bali. Kulinernya yang nyamperin ke kita. The best sate babi ever mah kalau ini. Spesialnya yang dari Pinang juga dibawa ke sini, guys. Ini Lau Muci, spesialisnya char kway teow. Nah, selain kue tiaw, mereka juga ada oyster omelet. Tapi Mimin pesen the famous char kue tiawnya, guys. Toppingnya seafood, ada kerang, cumi. Rasanya tuh bener-bener otentik banget kayak yang Mimin makan di Pinang. Ya ampun, basem bakute aja ada di sini loh, guys. Buat warga Malang yang udah kangen banget makan bakute, mending kesini deh. Kuahnya berkaldu, herbally, dan iga babinya ini langsung protol pas dimakan. Cus buruan samperin ya Foodforia Vol 8. Eventnya sampai tanggal 22 Februari. Wah, awas, ada babi. Waduh, muka babinya dikelentekin. Topeng babi. Babi guling paling ngantri dan ini tuh bukanya sampai malam, guys. Ini namanya tuh babi guling $. Yuk. Tuh lihat, guys, antriannya sepanjang ini. Babi guling $. Ini tuh termasuk babi guling malam, guys. Karena mereka tuh bukannya dari jam 7 malam sampai jam 12 malam aja. Dengan waktu sesingkat itu mereka tuh bisa habisin 2 ekor babi. Kebayang gak tuh gimana ramenya? Babinya berat banget, guys. Ini berapa kilo beli? Ini 150 kilo ya? 150. Gila, beratnya 150 kilo. Pantesan tuh punuknya berlemak banget. Salfok sih muka babinya kenapa cute banget. Kulit babinya ngeritik semeton. Unboxing kulit babi. Gila, guys, ini kayak asbes ya. Tuh. Yang campur cuma 25.000 ya, guys. Udah dapat sekomplit ini. Masuk surga bener dah yang guling babi ini. Enak banget. Mimin juga pesen yang pisah cuman 35.000 dan kulitnya dapat 2. Dan ini tuh kulit babi dengan lemak tertebel. Tuh.
lemaknya. Fix sih, gak ada yang ngalahin kulit babi gulingnya $. Gak cuman ngeritik aja ya, tapi lemaknya tuh tebel guys. Parah, ini babi guling udah sesuai sama jam Mimin, enak banget lagi. Karena tadi babinya tuh gendut banget, jadi lemaknya tuh juga banyak guys. Bumbu genepnya mantep, terus bahkan sate babinya juga enak. Ini kuah balungnya guys, ada lemaknya juga dong babinya. Betapa lembutnya daging babi ini guys. Kalau di tempat lain kuah babi guling tuh biasa aja, tapi kalau di sini spesial banget rasanya. Kalau ke Bali wajib cobain babi guling $. Makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang, airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu minyak mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget. Gak terlalu manis juga. Nah makan ramyeonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyeonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyeonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungai Han. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini, namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya.